Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, bertemu lagi dengan saya Ibu Dini. Nah, kali ini kita akan kembali belajar IPS. Nah, kali ini kita akan membahas pelajaran IPS kelas 8, yaitu tentang pluralisme masyarakat di Indonesia. Nah, langsung saja yuk kita bahas. Nah, yang pertama, apa itu pluralisme? Nah, jadi pluralisme itu adalah kemajemukan atau keberagaman. Artinya, pluralisme itu adalah lebih dari satu. Nah, jadi pluralisme masyarakat di Indonesia itu adalah kemajemukan atau keberagaman masyarakat di Indonesia yang bisa kita lihat dari segi keberagaman suku bangsa, agama, ras, etnik, dan juga adat dan juga budaya. Nah, selanjutnya pluralisme di Indonesia itu bisa kita bedakan menjadi 4. Yang pertama ada pluralisme agama, artinya itu adalah kemajemukan beragama. Dan yang kedua ada perbedaan budaya. Yang ketiga ada perbedaan suku bangsa. Dan yang keempat adalah perbedaan pekerjaan. Nah, keempat itu merupakan pluralisme yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Nah, langsung saja yang pertama itu adalah perbedaan agama atau pluralisme di bidang agama. Nah, kita tahu di Indonesia itu merupakan negara satu kesatuan. Jadi meskipun banyak sekali agama, tapi kita tetap satu tujuan yang berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, perbedaan agama di Indonesia ini jadi ada 6. Yang pertama ada agama Islam. Yang kedua ada agama Kristen Protestan. Yang ketiga ada agama Katolik. Yang keempat agama Hindu. Kelima agama Buddha. Dan yang terakhir adalah agama Konghucu. Nah, keenam itu merupakan pluralisme atau kemajemukan agama yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah perbedaan budaya atau kemajemukan dalam bidang budaya. Nah, adanya perbedaan budaya ini diakibatkan oleh unsur-unsur yang membentuk suatu kebudayaan. Jadi dengan adanya perbedaan unsur-unsur kebudayaan itu membuat adanya pluralisme atau keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya perbedaan budaya itu bisa dilihat dari beberapa wujud. Bisa berwujud sebagai yang pertama adalah rumah adat. Jadi wujud dengan adanya kebudayaan atau suatu budaya itu bisa kita lihat dari yang pertama ada rumah adat. Bisa kita lihat rumah adat yang ada di Papua, di Jawa, di Kalimantan itu pasti memiliki ciri dan karakteristik tertentu. Nah, itu merupakan salah satu bentuk wujud dari hasil kebudayaan. Yang kedua adalah pakaian adat. Kalau di Jawa misalnya kita memakai kebaya, tapi kalau misalnya di Kalimantan itu memakai pakaian khas Kalimantan seperti itu. Jadi memiliki ciri khas tertentu dalam suatu daerah masing-masing. Yang ketiga adalah bahasa daerah. Nah, ini juga tentu merupakan wujud dari adanya kebudayaan. Misalnya bahasa daerahnya orang Jawa, terus bahasa daerahnya orang Sunda, itu juga pasti memiliki ciri dan karakteristik tertentu. Dan yang keempat adalah tarian dan lagu daerah. Nah, ini juga merupakan salah satu wujud dari kebudayaan. Dan ada senjata tradisional, dan yang terakhir adalah upacara adat. Nah, upacara adat ini juga merupakan wujud dari kebudayaan. Dan setiap upacara adat, setiap daerah itu memiliki ciri, tujuan, dan karakteristik tertentu atau yang berbeda-beda seperti itu. Nah, selanjutnya adalah perbedaan suku. Nah, perbedaan suku yang dimaksud di sini adalah perbedaan suku bangsa. Di Indonesia sendiri itu ada 33 suku yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya adalah di Nangro Aceh Darussalam. Ini ada suku Batak Toba, Batak Karo. Nah, yang terakhir adalah perbedaan pekerjaan atau pluralisme atau kemajemukan di bidang pekerjaan. Nah, pluralisme di Indonesia itu salah satunya adalah di bidang profesi atau pekerjaan. Nah, salah satunya contohnya itu adalah misalnya guru, dokter, arsitek, seniman, polisi. Nah, jadi setiap orang itu pasti memiliki profesi atau pekerjaan masing-masing sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan keahliannya.
Nah, perbedaan pekerjaan ini juga membuat atau membentuk suatu organisasi. Kalau misalnya guru itu ada organisasi PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Kalau dokter itu ada ID, Ikatan Dokter Indonesia. Kalau tentara itu ada TNI, Tentara Nasional Indonesia, dan masih banyak organisasi-organisasi lain. Baik adik-adik, itu tadi penjelasan tentang pluralisme masyarakat yang ada di Indonesia. Jadi pada dasarnya pluralisme itu adalah kemajemukan atau keberagaman. Jadi kalau kita berbicara tentang pluralisme masyarakat di Indonesia, itu berarti kemajemukan dan juga keberagaman masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, pluralisme di Indonesia itu bisa kita lihat dari segi yang pertama ada pluralisme agama, yang kedua ada pluralisme budaya, yang ketiga ada pluralisme suku bangsa, dan yang terakhir adalah pluralisme profesi atau pekerjaan. Nah, baik, itu tadi penjelasan tentang pluralisme. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.